Halo semua, kita berjumpa lagi di mata kuliah dasar akuntansi pertemuan ke-6. Kali ini kita akan membahas tentang neraca saldo. Apa itu neraca saldo? Neraca saldo adalah daftar yang berisi kumpulan seluruh rekening atau perkiraan buku besar. Nah, neraca saldo ini biasa disiapkan ya pada akhir periode atau dapat juga disiapkan kapan saja untuk memastikan keseimbangan buku besar ya. Nah, maksudnya untuk menentukan saldo di setiap debit maupun di kredit ya. Nah, untuk menyiapkan neraca saldo ya, saldo itu setiap perkiraan harus ditentukan terlebih dahulu. Oke. Nah, fungsi neraca saldo adalah ya untuk menguji kebenaran pencatatan transaksi yang terjadi pada periode tertentu ya ke dalam jurnal dan ke buku besar dengan cara menjumlahkan saldo debitnya dan seluruh saldo kreditnya. Jadi apabila jumlah debitnya sama dengan jumlah kredit berarti ada kemungkinan, ini catat ya, ada kemungkinan pencatatan telah benar. Tapi jika tidak sama berarti pencatatannya sudah mutlak salah. Oke, nah ini adalah bentuk dari neraca saldo. Pertama kita harus mencantumkan nama perusahaannya apa. Kemudian keterangan dari apa yang telah kita buat ini adalah neraca saldo. Kemudian periodenya kapan gitu ya. Jadi harus dicantumkan. Nah, kemudian Anda buatkan tabelnya di kolom yang pertama itu untuk kolom tanggal atau nomor ya. Kemudian kolom kedua itu ada nama akun, rekening atau nama perkiraannya. Kemudian ada di kolom ketiganya itu untuk debitnya dan yang kolom keempatnya untuk kreditnya. Jadi dia di tabelnya untuk neraca saldo ini ada 4 kolom ya. Kolom tanggal atau nomor, terus kolom nama perkiraan, berikutnya kolom debit, dan terakhir kolom kredit. Nah, untuk nama perusahaan jangan lupa, oke, neraca saldo jangan lupa juga dicantumkan, dan periodenya kapan. Nah, itu harus ditaruh di atasnya, ya. Jadi kita lihat contoh neraca saldo. Nah, ini adalah neraca saldo dari yang minggu kemarin, lanjutan dari yang kemarin yang sudah Ibu terangkan tentang buku besarnya. Nah, saya ambil contoh yang kemarin buku besarnya itu kas. Di kasnya seperti apa? Ya, berkolom wastafel berkolom saldo rangkap. Nah sekarang kita lanjutkan ke neraca saldonya. Nah, seperti ini hasilnya. Hasilnya ya di saldo debitnya sebesar 76.150.000. Kemudian di saldo kreditnya itu sebesar 76.150.000 juga. Jadi sama balance ya. Nah, meskipun ini sama, ini belum akurat ya, belum akurat maksudnya belum mutlak 100% itu benar, terkadang suka ada kesalahan. Nah, nanti kita akan pelajari. Oke, nah ini kesalahan dari pembukuan. Ya, walaupun neraca saldo yang kita susun sudah menunjukkan jumlah yang sama antara sisi debit dan sisi kreditnya, bukan berarti ya jurnal dan bukan berarti jurnal dan posting yang telah kita lakukan itu benar. Jadi belum tentu ya. Nah, neraca saldo ini masih punya keterbatasan dalam mendeteksi ya. Nah,
Kita lihat nih. Ada 5 yang bisa kita temukan, ya, 5 macam jenis kesalahan dari pembukuan. Ya, yang pertama, tidak melakukan penjurnalan atas sebuah transaksi. Nah, bisa saja terkadang namanya manusia ya, walaupun dia menggunakan mesin atau komputer atau program, tetapi kan kalau manusia yang mengentry datanya, yang menginput datanya itu lupa, terkadang ada lupa atau terlewatkan sebuah transaksi, nah itu, ini bisa masuk dalam kategori ini, tidak melakukan penjurnalan. Nah, dari awal dia sudah salah. Ketika membuat jurnalnya sudah terlewatkan sebuah satu transaksi. Nah, itu bisa terjadi di jenis yang pertama. Oke. Yang jenis yang kedua, ya jenis kesalahan yang kedua yaitu jurnal yang benar tetapi tidak dibukukan. Nah, maksudnya jurnalnya sudah benar tetapi tidak dibuat ke buku besar. Jadi tidak dibukukan, tidak diposting ke buku besar. Nah, yang ketiga jenisnya adalah sebuah jurnal dibukukan 2 kali. Nah, namanya ya kelalaian, bisa saja terjadi. Sudah dibukukan kemarin, tetapi pada hari ini dibukukan lagi. Nah, ini ada lupa-lupa namanya kita yang menginput atau mengentry, ya tetap saja yang namanya komputer atau program mesin kan tergantung kita juga yang mengelolanya ya. Jadi di sini kita butuh kehati-hatian. Oke, ini adalah jenis yang keempat ya. Kesalahan ya, penjurnalan dan pembukuan dilakukan tetapi pada perkiraan yang salah. Nah, salah membuat penjurnalan di perkiraannya, kemudian salah juga dalam membuat buku besarnya karena pada awalnya dia sudah salah membuat nama perkiraannya apa. Nah, hati-hati dalam menentukan perkiraan pun tidak boleh salah. Apakah ini masuk ke pendapatan, apakah ini masuk ke dalam piutang atau masuk ke dalam kas atau nama perkiraannya hutang. Nah, itu hutang dan piutang pun tidak boleh salah. Nah, ini adalah jenis yang keempat. Berikutnya ini jenis yang kelima, jenis kesalahan ya, salah membukukan jumlah transaksi. Nah, jumlahnya pun tidak boleh salah. Terkadang banyak ya kita ketika menginput ke komputer yang seharusnya angka 8 tapi kita ini ya kliknya tekan angka 6 keyboardnya, jadi otomatis kan beda selisih 2 digit ya. Jadi nah untuk jumlah transaksi misalnya sekian juta berapa ratus ribu, nah itu tidak boleh salah angkanya. Oke, nah ini jenis kesalahan pembukuan. Next, dalam menemukan kesalahan kita bisa menggunakan beberapa cara ya. Nih, yang di sini dalam menemukan kesalahan bisa ada 3 nih kesalahan. Oke, yang pertama ya kesalahan pada saat menyusun neraca saldo. Nah, kesalahannya apa saja? Nah, kesalahan dalam menjumlah salah satu sisi, baik itu di debit ataupun di kreditnya, dia salah, ya, salah menjumlahkan ketika di neraca saldo. Nah, yang berikutnya, jumlah saldo perkiraan salah ditulis, nah, salah diketik. Berikutnya, salah saldo debit perkiraan dicatat pada saldo kredit neraca saldo, demikian sebaliknya. Wah, berarti ketuker. Nah, yang seharusnya posisinya di kredit di postingnya di debit. Ya, begitu juga sebaliknya. Jadi tidak boleh
ketiga ini dilakukan ya karena ya inilah contoh dari kesalahan dalam menyusun neraca saldo. Nah, kalau sudah seperti ini kita harus membuat jurnal koreksi. Nanti kita akan pelajari. Yang kedua ya, kita bisa menemukan kesalahan di saldo perkiraan. Kesalahan pada saat menghitung saldo perkiraan ya, yaitu kesalahan dalam menghitungnya, juga salah memasukkan saldonya. Nah, itu juga merupakan kesalahan, kekeliruan. Oke, yang ketiga yaitu kesalahan pada saat membukukan transaksi ke buku besar. Nah, di buku besarnya ini salah. Jadi ada 3 nih kesalahannya. Contoh yang pertama, kesalahan jumlah yang dibukukan ke perkiraan. Nah, salah jumlahnya nih, saldonya nih, salah ditulis nih. Yang kedua, jurnal debit dibukukan ke kredit atau sebaliknya. Jadi ketukar posisinya. Nah, yang ketiga, yang C, kelalaian membukukan jurnal. Nah, jadi di jurnalnya salah, otomatis di buku besarnya pun salah. Jadi dibutuhkan kehati-hatian. Jadi inilah 3 kesalahan yang bisa ditemukan ya, contoh dari kesalahan. Oke, nah sekarang kita lihat masuk ke contoh koreksi. Nah, kalau ada kesalahan, sudah barang tentu kita harus mengkoreksi. Nah, setelah dikoreksi barulah kita bisa membuat pembukuan yang benar. Oke, kita lihat nih, contoh yang pertama. Suatu transaksi di jurnal pada rekening atau dengan jumlah rupiah yang salah dan diketahui sebelum dilakukan posting ke buku besar. Nah, untuk jadi kesalahan ini perlu dilakukan koreksi pada buku jurnal. Nah, yang harus dikoreksinya di buku jurnalnya. Oke, prosedur yang dianjurkan untuk koreksi ini adalah yang pertama ya, pada nama rekening yang salah ya atau jumlah rupiah yang salah itu dibuatkanlah sebuah garis lurus, maksudnya dicoret. Mana yang salah itu dicoret, dikasih tanda. Nah, kemudian ya buatlah garis tersebut dengan tinta yang lebih mencolok, yang lebih kelihatan, misalnya seperti warna merah, ya, sehingga kesan tersebut segera dapat dilihat. Oh, berarti ini salah ini ya, ada coretan merahnya nih. Gitu. Berikutnya yang B, di atas nama rekening atau jumlah rupiah yang salah tersebut ya, dan telah bergaris tersebut dibubuhkan nama rekening atau jumlah rupiah yang seharusnya. Jadi di atasnya itu ditulis yang benarnya seperti apa. Oke, kita lihat. Nih, contohnya ya. Kita andaikan nih sebuah transaksi pembelian perlengkapan kantor sejumlah 250.000 secara tunai ya. Ternyata keliru dicatat sebagai pembelian bahan habis pakai sebesar 205.000 secara tunai. Berarti kan nih perbedaannya di sini. Yang seharusnya 250.000 tetapi salah dicatat sebesar 205.000. Jadi selisihnya lumayan nih ya. Ada 45.000 ini selisihnya ya. Jadi koreksi kesalahan ya yang harus kita buat seperti ini. Jadi bahan habis pakai ya itu dicoret, kemudian yang 205.000-nya itu dicoret. Nah, baru Anda buatkan seharusnya nama perkiraannya itu apa dan jumlah saldonya berapa yang benar. Jadi yang benar adalah perlengkapan kantor sebesar 250.000. Oke. Kemudian kasnya pun dicoret karena kan salah saldonya, salah jumlahnya ditulis. Jadi kasnya ini tetap ya tidak salah nama perkiraannya, tapi yang salah ini harus dicoret. Ini langsung kelihatan saldonya itu berapa. Nah, jumlahnya 205.000
diubah menjadi 250.000 yang benar. Oke. Nah, mencatat pembelian tunai ya, itu diganti dengan perlengkapan kantor yang benar ya. Jadi tidak boleh nama perkiraannya itu bahan habis pakai. Oke, ini contoh yang pertama. Contoh yang pertama ini jelas ya, terlihat ada dua kesalahan. Ya. Kesalahan di nama rekeningnya, kemudian kesalahan di jumlahnya, mencatat jumlahnya. Oke, yang kedua, suatu transaksi di jurnal ada rekening atau jumlah rupiah yang salah dan diketahui sesudah jurnal itu diposting ke buku besar. Nah, jadi kita harus mengkoreksinya. Caranya menetralkan kesalahan. Ya. Kemudian mencatat transaksi seperti yang seharusnya. Jadi kembali dicatat lagi yang benarnya seperti apa. Nah, kita harus menetralkan dulu nih. Nah, cara menetralkannya ya seperti ini. Kita masuk ke contoh ya, kita lihat. Ya, sebuah transaksi pengeluaran kas sebesar 250.000 untuk pembelian perlengkapan kantor. Ya, telah dijurnal dan diposting. Ya, sesudah diposting diketahui bahwa ya berarti ketahuannya di buku besar ya setelah diposting ya bahwa penjurnalan dilakukan dengan mendebit bahan habis pakai dan mengkredit kas sebesar 250.000. Nah, kesalahannya apa nih kita lihat ya. Untuk membuat jurnal koreksinya kita harus mengetahui jurnal yang salah dan jurnal yang seharusnya. Baru setelah itu dapat kita buat jurnal koreksi. Nah, di sini kelihatan bahwa untuk jumlahnya 250.000 ini tidak salah dicatat. Namun yang salah itu adalah nama rekeningnya. Ya. Oke. Nama rekeningnya ini ya harus dicatat posisinya ini. Ya, harus diganti. Nah, posisinya juga hati-hati. Lihat nih di sini. Oke, kita mulai dari sini. Kita cari jurnal yang salahnya apa. Nah, di sini ketahuan. Oh, ternyata nama rekeningnya dicatat sebagai bahan habis pakai. Nah, ini salah ya. Bahan habis pakai. Nah, jumlahnya ini benar, tidak ada kekeliruan. Kemudian di kreditnya itu dicatat sebagai kas, ya. Kas itu tidak ada kekeliruan juga ya, 250.000. Nah, seharusnya berarti di kesalahannya di rekening, di nama rekeningnya. Yang harus diganti adalah yang bagian atas. Ya, jurnal yang seharusnya adalah perlengkapan kantor di debit sebesar 250.000. Ini sudah benar. Kemudian untuk kreditnya tetap kas. Kas tidak salah ya. Tidak salah dicatat nama rekeningnya ya. Kas itu tetap sebesar 250.000 di kreditnya. Nah, jadi setelah dibuat nama rekening yang benar ya. Jadi seperti ini untuk menetralkannya. Jadi jurnal koreksinya ya, jurnal koreksinya yang di debitnya kita tulis nama rekeningnya perlengkapan kantor sebesar 250.000, kemudian di kreditnya, nah harus dikreditkan, berarti harus dinetralkan, dikurangkan dengan yang kesalahan tadi, bahan habis pakai. Oke, sebesar 250.000. Jadi selanjutnya setelah membuat jurnal koreksi di atas ya, sudah seperti ini dibuatkan, itu harus diposting ke buku besar kembali. Jadi dibuat ulang nih di buku besarnya. Harus diposting kembali ke buku besar. Oke. Nah, itu contoh yang kedua. Nah, nanti tugas Anda, oke, setelah kita habis tugas Anda, buatkan neraca saldonya seperti ini. Jangan lupa namanya apa, kelanjutan dari tugas Anda di minggu kemarin.
Nah, minggu ini tugas Anda membuat neraca saldonya. Sesuaikan apa namanya, nama perusahaannya, kemudian periodenya kapan, itu disesuaikan, dan Anda buat seperti ini. Ya, neraca saldonya seperti ini. Oke, tinggal diambil saldo-saldonya, posisikan dengan posisi yang sama. Jika di debit, masukkan di debit. Jika di kredit, masukkan di kredit di neraca saldonya. Nah, itu tugas Anda yang pertama. Tugas Anda yang kedua, membuat jurnal koreksi. Nah, bisa saja Ibu tampilkan yang seperti ini. Kesalahan, kekeliruan dicatat. Bisa juga kekeliruan yang dicatat seperti ini contohnya. Nah, tergantung soal yang Ibu keluarkan nanti ya. Nah, tugas Anda ada 2. Minggu ini membuat neraca saldo. Kemudian tugas Anda membuat jurnal koreksi. Jurnal koreksi. Oke. Sampai ketemu di pertemuan ke-7, pertemuan selanjutnya. Tetap semangat dalam belajar dan salam sehat.